Aduh, rasanya udah lama banget ya kita nggak buat roti karena aroma-aroma Ramadan dan Lebaran itu udah tercium jauh-jauh hari. Jadi kemarin-kemarin kita buat kue-kue takjil dan ya sedikit untuk Lebaran ya. Tapi kali ini udah kangen banget. Ini kita akan buat roti istimewa yang empuk-empuk-empuk tanpa ulen dan mixer. Oke ya, langsung aja kita ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kalian bisa lihat bahan-bahannya dan caranya tadi kita campurkan ya. Untuk telurnya ukuran sedang, kemudian air hangat. Juga ragi instan, pastikan raginya aktif. Kalau udah tercampur semua, kita masukkan tepung terigu, protein tinggi, juga 2 sendok makan susu bubuk. Di sini Mama Meji menggunakan susu bubuk full cream dan Denko full cream. Nah, ini kita campurkan dulu sampai nggak ada lagi tepung yang tertinggal. Konsistensinya seperti ini ya, agak sedikit lunak. Nggak usah khawatir karena nanti akan berproses, masih tanpa ulen dan mixer, sangat mudah dan hasilnya empuk asalkan kalian emang ikuti tahapan dan dipelajari dengan baik. Selanjutnya istirahatkan dulu 15 menit agar adonannya lebih menyatu dan akan kita tambahkan dengan margarin yang kita cairkan, juga garam. Ini garamnya kita jadikan satu aja ya dengan margarin. Jangan lupa ini kita aduk dulu adonannya. Tuh kalian bisa lihat konsistensinya seperti itu ya, agak lunak. Kemudian kita guyurkan cairan margarin dan garam. Kembali kita campurkan merata. Kalian bisa lihat nih, ini udah smooth loh. Adonannya tuh halus tapi belum tercampur merata. Nih terus aja kalian folding bolak-balik seperti ini, bentuk bulatan dan akhirnya seperti ini nih. Tuh. Terus aja kalian lakukan seperti yang Mama Meji lakukan itu sampai kita menemukan permukaannya yang lebih halus, kemudian kita bulatkan. Masih tanpa ulen dan mixer, sangat mudah dan hasilnya empuk asalkan kalian emang ikuti tahapan dan dipelajari dengan baik. Sekarang kita istirahatkan 80 menit. Sampai mengembang seperti ini. Mungkin 80 menit karena suhu di tempat Mama Meji ini agak dingin. Pasti sampai double size seperti ini ya. Dan kalian bisa lihat tuh glutennya udah terbentuk dan adonannya udah sangat halus tanpa kita apa-apakan. Tanpa kita sentuh. Nih dibulatkan dan siap akan kita potong-potong. Sangat mudah kan? Kalau kalian udah terbiasa, pasti akan suka. Dan saran Mama Meji kalau kita mempelajari roti ini memang sebenarnya harus dipelajari juga ya. Nggak semata-mata kita ngeliat, karena semua resep di sini juga Mama Meji rebake punya orang gitu. Nah, ini kita bagi-bagi dulu. Dan setiap bagiannya ini cukup besar, 78 gram kurang lebih, bisa 78, 79 ya. Dan ini akan kita rounding dulu, gunanya agar permukaannya itu halus dan semakin memadat teksturnya ya. Letakkan bagian halus itu di bagian atas. Nah itu tadi, roti tetap harus kita pelajari dulu. Kalau kita udah tahu tekniknya, tahapannya, mengapa begini, mengapa begitu, pasti deh besok-besok buat roti itu tinggal mengalir aja. Nggak pakai mikir. Tapi ya itu tadi harus dipahami sebenarnya, nggak cuma dilihat aja ya resepnya. Dan kalau udah semua kita istirahatkan dulu 15 menit agar nanti mudah untuk kita bentuk. Nah, seperti itu contohnya. Kenapa harus diistirahatkan 15 menit? Mengetahui alasannya. Kemudian kita ambil dari urutan yang pertama, tentunya tabur aja sedikit dengan terigu kalau masih terlalu merasa melekat. Tapi kalau udah cukup aja nggak perlu. Ini kita pipihkan kurang lebih 10 cm, dan di sini kita menggunakan ring cutter 8 cm dan juga paper cup 8 x 8 cm, bisa 8 sampai 9 ya. Nah, bagian tengah itu kita letakkan, walaupun paper cupnya bentuk persegi, nggak apa, nanti adonannya akan ngikut bentuk paper cupnya. Nah, ini bagian luarnya tinggal kita pelintir-pelintir aja. Tuh, mudah kan? Gak perlu repot-repot dikepang. Tapi kalau kalian mau ngepang juga gak apa-apa. Kalau udah, kita letakkan di bagian atas dari setiap tepinya. Bentuknya persegi juga. Tuh. Ditekan-tekan sedikit bagian dasarnya agar pipih. Ini, udah.
Jadi ada ruang seperti bak mandi gitu. Nah, ini satu lagi ya. Jadi begitu ya teman-teman, kalau kalian mengalami kegagalan dalam satu proses pembuatan roti, setiap tahapan dalam pembuatan roti itu saling berkaitan. Jadi kenapa rotinya yang bisa kempes? Itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan. Atau kenapa rotinya keras? Nah, itu juga bukan hanya satu hal. Jadi ya kudu kalian perhatikan dengan baik dan dipahami setiap tahapannya. Dan satu hal lagi yang paling penting, apa yang Memeji lakukan di sini yang kalian lihat dan yang tertulis, bahan-bahan yang tertera dan semua cara dan tekniknya itulah yang sebenar-benarnya. Misalkan nggak menggunakan pengempuk atau bahan yang lainnya, ya nggak usah ditanyakan lagi karena emang nggak digunakan. Bukan berarti Memeji diam-diam loh ya. Aduh, nggak banget. Nah, kalau udah semua ditusuk-tusuk dasarnya dengan garpu agar nanti nggak menggelembung. Jadi sedih banget kalau ada yang menuduhkan, oh itu ada lagi yang disembunyikan, nggak dikasih tahu. Ntar dulu kita lanjut di bahan isiannya. Keju cheddar secukupnya, sosis secukupnya, kemudian bawang bombay secukupnya. Mudah kan? Kalau untuk dijual harganya tinggi ya bisa isiannya lebih banyak. Kalau untuk yang ekonomis, bahan-bahannya juga bisa beli yang ekonomis. Sekarang ini mudah kok. Banyak sosis curah, banyak keju yang harganya terjangkau. Dan kemudian ini kita masukkan secukupnya pasta spaghetti yang instan yang udah jadi, itu udah ada tercium bau oreganonya dan sebagainya. Nah, kemudian masukkan sosis, kemudian keju, kan bisa lihat aja sambil Memeji sedikit ya curcol ya, curhat. Jadi gitu, tapi nah itu tadi, kalau kalian mengetahui roti itu juga bisa lembut tanpa menggunakan bahan pelembut. Yang pasti setiap kita buat kan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mau roti ini awet berapa lama gitu. Nah, kalau roti itu juga awetnya kelamaan nggak baik juga. Kalau Memeji nggak pengen beli roti lebih dari 3 hari. Karena yang lebih itu tentunya menggunakan sesuatu. Nah, ini kita proofing kembali sampai double size ya. Tapi jangan salah juga, ada roti yang memang awet sampai 7 hari, tentunya menggunakan teknik atau metode pembuatan roti. Nah, teknik apa aja itu? Kalian bisa lihat di video-video Memeji sebelumnya. Jadi, kita buat roti itu tergantung atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini opsional ya, kita gunakan mayones pedas. Sesuai kebutuhan, yang pasti roti yang enak itu yang fresh from the oven, 1-3 hari lah ya paling lama. Tentunya juga cita rasa kan berbeda karena proses ragi tadi. Dan biar lebih cantik lagi, kita beri wijen hitam. Jadi jangan kebiasaan makan roti yang lebih dari 3 hari. Untuk para pedagang juga begitu, seharusnya menjaga kualitas. Lebih dari 3 hari udah ditarik aja semuanya dari peredaran. Nah, ini dia, panaskan oven sebelumnya, dan roti ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 28-30 menit, Memeji 30 menit, sesuai dengan oven kalian masing-masing, karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Mau sama-sama oven listrik, sama-sama oven tangkring, sama-sama oven gas. Yang pasti kalian harus tahu sendiri. Nah, gimana sih sifatnya oven listrik kita ini? Karena suhu setiap oven itu akan menentukan lamanya waktu pemanggangan. Nah, suhu itulah yang harus kalian pelajari untuk oven kalian masing-masing. Gono. Ini dia hasilnya, cakep banget. Bagian bawah itu golden brown ya, garing luarnya tapi dalamnya ini dijamin empuk banget. Apalagi nih, ya kalian bisa lihat ya. Dengan kita gulung-gulung tadi, bagian atasnya itu menambah keempukan roti. Jadi volumenya semakin meninggi. Nah, kalau udah selesai, ini nggak sabar lagi, harusnya nunggu sampai dingin, kita packing. Tapi karena ini masih agak anget, nanti dia berkeringat, Memeji nggak tutup dulu. Tuh, bisa untuk hidangan untuk keluarga sendiri tanpa harus beli mahal-mahal lagi di bakery atau di luaran. Ini juga bisa kita jadikan untuk ide jualan. Berbuka puasa makin mantap karena udah kenyang banget ya makan satu buah roti ini. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Memeji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.